Hai, Shalom. Selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa di hari ini, di pagi hari ini, di mana kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, hendaknya kita berdoa dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kau baik dan sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami bisa bangun dan bisa merasakan kembali Tuhan tubuh kami yang sehat. Kami bisa merasakan nafas kami yang kembali Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Engkau kekuatan kami dan gunung batu kami. Mari Allah Bapa beracara dalam hidup kami ya Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami siap mendengar remah-Mu Bapa. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, suara ilahi, suara yang datang dari-Mu Tuhan. Karena sungguh Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan siap mendengar Tuhan. Amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 9. Perikop dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4 berbunyi, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10 berperikop, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau begitu sempurna. Engkau begitu maha Tuhan. Engkau Allah yang maha Tuhan. Haleluya Yesusku yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang dahsyat di pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa. Amin Tuhan, amin. Saudara terkasih, dari firman ini kita belajar. Dan kita harus lebih sadar bahwa Allah kita, Bapa yang kekal, adalah Allah yang setia dan adil. Saudaraku, salah satu aspek sentral dari pesan Injil adalah bahwa setiap manusia telah gagal memenuhi standar moral Allah. Kita semua telah berdosa atau melewatkan tanda hidup yang benar. Kita semua telah mengacau, membuat kesalahan, dan bertindak dengan cara yang bertentangan dengan cara hidup Tuhan. Saudaraku, dosa memisahkan kita dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi sementara kita terpisah dari Allah, Yesus membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Sekarang kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan lagi. Namun, meskipun dosa-dosa kita telah diampuni, tidak selalu terasa begitu. Kita sering membawa rasa bersalah dan malu dari tindakan dosa kita, meskipun kita telah diampuni oleh Kristus. Itulah mengapa 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah pengingat yang luar biasa. Ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, Dia setia untuk mengampuni kita. Pengampunan kita bukan berdasarkan kesetiaan kita sendiri, namun berdasarkan kesetiaan Allah. Karena kita tahu Tuhan itu setia dan tidak bisa berbohong. Kita bisa percaya bahwa Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita darinya. Ini berarti bahwa kita tidak perlu hidup di bawah beban kesalahan kita sendiri. Kita benar-benar telah dimerdekakan di dalam Kristus. Pengampunan seharusnya memberdayakan kita untuk terus hidup benar dan setia bersama Tuhan. Saudaraku,
Di saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita secara sadar tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Karena Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib dengan penyiksaan yang semestinya tidak dia terima. Dan dengan kebangkitannya, saudaraku. Namun banyak di antara kita beranggapan dan menganggap bahwa penebusan yang Tuhan lakukan buat kita adalah main-main. Bahkan banyak yang menganggap karena kita telah ditebus, maka kita telah selamat. Dan berkata, karena kita telah selamat dan menganggap keselamatan itu kekal, kita memakai kehidupan kita dengan sembrono. Karena kita merasa bahwa kita telah ditebus dan kita telah memiliki pengampunan dan keselamatan yang kekal, maka hidup kita diberikan buat dunia ini. Melakukan kembali kehidupan secara dunia yang melukai hati Tuhan. Karena merasa keselamatan itu kekal. Saudaraku, Bapa kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat, melalui anaknya yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus berkata dan ingin anak manusia bukan sekedar mempercayai dia sebagai juru selamat, tapi dia ingin setiap anak manusia mempunyai hidup yang baru. Hidup yang berkelimpahan di dalam nama Yesus Tuhan. Pada saat kita mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, apa itu hidup baru? Berarti bicara tentang hidup baru, kehidupan yang lama kita tinggalkan dan menjalankan kehidupan kita sebagai manusia yang ditebus olehnya dan menjadi baru. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, namun hidup kita masih hidup yang lama, apalah artinya, saudaraku? Dan saya katakan di sini, itu bukan keselamatan Anda. Ada juga beberapa orang yang berkata Yesus itu seperti mesin cuci. Yes. Karena pada saat baju itu kotor dia bisa mencuci kembali. Yes, itu mesin cuci. Tapi saya bisa berkata demikian juga definisinya. Namun bagaimana kabarnya bila sang manusia pada saat setelah dicucikan, disucikan, dibersihkan, lantas dia kotor kembali dan dia belum sempat menyucikan dirinya kembali? Apakah dia selamat? Saya katakan tidak. Di sini Tuhan katakan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Mari saudaraku, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Dengan cara kita kembali berbalik ke dalam manusia lama kita. Saudaraku, kehidupan dunia tidak abadi. Percayalah, minta kepada Tuhan bila engkau sudah selamat. Minta tuntunan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus untuk menuntun hidupmu untuk jauh lebih baik. Saudara terkasih, mari luangkan waktu sejenak dan bersyukurlah kepada Tuhan karena telah mengampuni dosa-dosa Anda melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bersyukurlah kepadanya bahwa Anda sekarang adalah anak Allah, bebas dari kesalahan masa lalu. Dahsyat bukan saudara?
Mintalah Dia untuk menguatkan Anda saat Anda berjalan dalam kebenaran. Saudaraku, pada saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan telah mengampuni sebuah dosa kita yang kita lakukan di masa lalu. Namun sayangnya, banyak di antara kita setelah berada bersama Tuhan masih mengingat dosa-dosa masa lalunya. Yang dia berpikir dosa-dosa itu masih menghantui hidupnya. Dan dia merasa dosa-dosa itu menghimpit ketakutannya. Mari saudaraku, saya beritahu. Tuhan Bapa yang baik telah mengampuni dosamu di masa lalu. Dan jangan lagi kau ingat-ingat. Karena Bapa kita yang baik, saat sudah mengampuni, Dia tidak pernah mengingat kembali dosa. Itu adalah sifat manusia. Saudaraku, berbahagialah buat kita yang sudah mengenal kebenaran. Dari sini kita bisa refleksikan hari ini. Apakah pesan yang Anda dapat dari kisah hari ini? Mari belajar mencatat, mengingat-ingat. Karena setelah itu kita akan bukan cuma merenungkan, tapi kita meresapi dan akhirnya kita akan menjalankan. Anda bisa dapat berkata, Tuhan, saya dapat mengakui dosa-dosa saya kepada Tuhan, kepada Engkau Bapa melalui doa. Datang kepada Tuhan, akui semua dosamu. Tapi setelah itu, jangan lagi kau ingat apa dosa-dosamu. Yang kau harus tahu, pandang salib Tuhan, pandang Tuhan yang telah mengampuni dosamu dan kamu hidup baru. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni saya. Anda bisa refleksikan, percayakan diri Anda bahwa Tuhan telah mengampuni dosa Anda ketika Anda dengan sepenuh hati mengaku dosa kepadanya. Anda juga bisa mengakui kesalahan yang Anda buat kepada teman-teman yang Anda percaya. Misalnya Anda punya kesalahan dengan teman, akui dosa itu, kesalahan itu. Membutuhkan hati yang besar untuk mengakui kesalahan kita di hadapan manusia, bukan? Tapi percayalah, Tuhan kita Tuhan yang besar. Setelah ini semua, betapa plong hati kita. Mari kita berdoa kembali kepada Tuhan. Bapa yang baik, aku akui bahwa aku tidak selalu menjadi seperti yang Engkau inginkan, Tuhan. Aku terkadang gagal mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, pikiran dan jiwaku. Aku tidak selalu mengasihi sesamaku seperti Engkau mengasihi aku dan mengasihi mereka, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan, ubahlah hatiku dan perbarui pikiranku, Tuhan, sehingga aku bisa mendekat kepadamu selalu dan selalu, Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih ya Bapa. Ajar kami, Tuhan, untuk mengerti arti kasih. Arti mengampuni seperti Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Ajar kami melupakan kesalahan orang lain seperti Engkau melupakan kesalahan yang kami lakukan terdahulu. Dan ajar kami Bapa yang baik untuk selalu setia kepadamu Tuhan seperti Engkau setia kepada kami. Terima kasih Allah Bapa, Engkau sungguh baik dan sungguh teramat baik Tuhan. Yesus Tuhan Bapa yang baik, Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa khusus buat yang di luar sana. Bapak ibu saudara, pegang hati, pegang dadamu. Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu yang memegang hati dan dadanya Tuhan. Di mana kesesakan ada dalam dirinya, Tuhan, legakan Tuhan. Legakan kesesakan yang ada di dalam hati dan dirinya Tuhan. Buka pintu pengampunan. Buka pintu ampunan Tuhan Yesus. Dan aku percaya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa setiap anak-anak yang memegang hati dan dadanya. Mari ikuti saya, Bapak ibu saudara yang memegang hati dan dadanya. Tuhan Yesus, ampuni aku.
Tolong aku Tuhan, bimbing aku Tuhan. Aku mau berbuat sungguh-sungguh seperti yang Kau lakukan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Allahku. Tuhan Yesus, bimbing kami Tuhan, untuk benar-benar memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Untuk benar-benar Tuhan Yesus menjalankan kehidupan kami, bukan kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang kami tidak sanggup secara manusia, tapi kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Kau sanggupkan kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu kepada kami Tuhan, kepadaku. Mari, lepaskan tangan di dadamu dan berkata, terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu, dan aku menjadi baru. Aku juga mau berdoa buat yang di luar sana, yang belum mengenal Tuhan. Aku berdoa khusus, Bapa yang baik, tolong jamah hati-hati mereka Tuhan, untuk lebih dekat lagi dan lebih mengenal Engkau. Bahkan yang belum pernah mendengar nama-Mu sekalipun, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, buka selubung hatinya Tuhan, agar mereka bisa mengenal Engkau. Buat Anda yang belum pernah mengenal Tuhan dan mau mengenal Tuhan, ikuti kata-kata saya. Ya Tuhan, siapa Engkau? Aku mau mengenal-Mu Tuhan. Masuk dalam hatiku Tuhan. Masuk dalam selubung dan buka selubung hatiku Tuhan, untuk mengenal-Mu jauh lebih dalam. Kalau Engkau memang Yesus Tuhan dan Juru Selamat orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang Kristen, Tuhan, aku membuka hatiku untuk Engkau masuk ke dalam kehidupanku. Aku membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Tolong aku dan bantu aku Tuhan. Amin. Tuhan, Kau dengar Tuhan hati-hati mereka, suara hati mereka yang belum mengenal Engkau dan ingin mengenal Engkau. Terima kasih Allah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia dan adil. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Sebelum kita menutup suara ilahi renungan harian di pagi hari ini, kita kembali menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih. Shalom.